Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, sebelum memulai mata pelajaran, tolong luruskan meja kalian sesuai garis yang ada di lantai. Dan setelah itu, tolong kalian bersihkan sampah yang ada di kolong meja. Kalian buang ke tempat sampah di luar, lalu kembali ke kelas. Bisa dilaksanakan anak-anak? Terima kasih yang sudah kembali ke kelas. Baik, sebelum memulai mata pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bisa dilaksanakan? Ya, silakan Raffi selaku ketua kelas. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Raffi yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Oh iya Citra, ada yang mau disampaikan? Oh, Cindy lagi sakit. Kalau boleh tahu, Cindy sakit karena apa Citra? Oh, Cindy sakit panas. Baik teman-teman, mari kita doakan agar Cindy cepat sembuh. Ada yang lain selain Cindy yang tidak masuk? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Ibu ada sebuah tayangan video, kalian simak baik-baik, yaitu menyangkut tentang materi kita. Kalian simak baik-baik ya. Berikut videonya. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Halo sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi globalisasi bersama Pak Fah, Duta Rumah Belajar Jawa Tengah. Apa sih globalisasi itu? Apa saja faktor pendorongnya dan bagaimana dampaknya? Kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi pudar karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa ya menjadi pudar? Karena saat ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang tuh gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kabar berita dari berbagai daerah saat ini gampang kan kita saksikan. Pers menjadi media penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu? Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan, yang akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah, kemudian mengakibatkan kesenjangan meningkat di masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi.
Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing, menelan mentah-mentah budaya luar negeri yang kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan munculnya paham radikalisme. Bagaimanapun sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan. Jadi, kesimpulannya adalah globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan. Tapi kita wajib melestarikan budaya Indonesia. Oke. Baik, setelah kalian melihat video tadi materi tentang globalisasi, dampak globalisasi, dan pengaruh globalisasi yang dirasakan bangsa Indonesia terhadap negara lain. Nah, ada yang tahu pengertian dari globalisasi? Silahkan angkat tangan yang bisa menjawab. Ibu kasih nilai plus, ibu kasih nilai tambah. Iya, silahkan Rizky. Tepat sekali, beri tepuk tangan untuk Rizky. Jadi, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran dunia, pandangan politik, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu dampak globalisasi dari luar negeri yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Ibu ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Tepat sekali, ini adalah restoran cepat saji, yaitu McD atau McDonald's. Lalu ibu akan tanya lagi, ada yang tahu nggak McD itu berasal dari negara mana? Dari mana? Dari Inggris. Kurang tepat ya. Jadi restoran cepat saji McD adalah berasal dari negara Amerika Serikat. Lalu ibu ada satu tebakan lagi. Ada yang tahu ini gambar apa? Tepat sekali, yaitu KFC. KFC sama dengan McD, yaitu restoran cepat saji. Ibu kasih pertanyaan lagi yang sama. Ada yang tahu nggak KFC ini berasal dari negara mana? Dari Indonesia? Kurang tepat. Jadi KFC itu sama dengan McD, sama-sama berasal dari Amerika Serikat. Tujuan kita mempelajari tentang restoran cepat saji ini apa sih, Bu? Jadi hari ini tujuan kita mempelajari restoran cepat saji tersebut adalah kita dapat mengetahui dampak globalisasi dari negara lain yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Lalu ibu ingin bertanya, mengapa kebanyakan orang Indonesia lebih menyukai makanan cepat saji? Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Silahkan Eksan. Benar sekali kata Eksan. Kata Eksan, karena orang Indonesia suka makan ayam crispy, Bu. Benar juga. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Eksan? Silahkan Erina. Tepat sekali jawaban dari Erina. Jadi kebanyakan orang Indonesia lebih menyukai makanan cepat saji karena makanan yang disajikan dalam restoran cepat saji tersebut lebih praktis dan menyajikan berbagai menu makanan yang unik dan lezat, serta memberikan beragam penawaran menarik yang semakin menambah minat konsumen untuk lebih sering makan di luar rumah. Ada yang tahu nggak dampak apa saja yang dirasakan bangsa Indonesia selain adanya restoran cepat saji? Baik, Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Baik, karena waktu sudah habis, silahkan kalian angkat tangan perwakilan saja dari sebangku. Dampak apa yang dirasakan oleh bangsa Indonesia terhadap luar negeri? Silahkan angkat tangan. Iya, silahkan Erina. Tepat sekali. Jadi, selain restoran cepat saji, dampak dari globalisasi adalah berkembangnya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Nah, teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Nah, pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif
dalam masyarakat. Contohnya dalam bidang pertanian. Misalnya perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Dari sini sudah dapat dipahami ya anak-anak. Maka ibu akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Oke, karena dalam kelas ini terdapat 30 orang, jadi masing-masing anggota kelompok terdapat 6 orang. Oke, ibu akan pilih secara acak ya. Oke, sudah selesai. Silahkan kalian kerjakan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, yang kompak, yang solid. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas. Yang perlu kalian siapkan yang pertama yaitu ballpoint, yang kedua yaitu catatan, yang ketiga yaitu lembar kerja observasi, dan yang keempat tentunya yaitu dokumentasi. Nah, selanjutnya apa yang perlu kalian lakukan? Yang pertama yaitu amatilah keadaan lingkungan sekitar, pengaruh dari negara mana yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, diskusikan dengan anggota dalam kelompokmu. Yang ketiga, lakukanlah kegiatan observasi lapangan di tempat kunjungan. Contohnya, tadi ibu sudah ngasih contoh restoran cepat saji yaitu ada McD dan juga KFC. Silakan kalian cari referensi lain, bisa Starbucks atau yang lainnya. Silakan kalian cari referensi yang lain. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu lakukanlah wawancara terhadap pengunjung yang ada di dalam restoran cepat saji tersebut. Jadi kalian tanya, kalian masuk ke dalam restoran saji tersebut, kalian tanya nama terangnya siapa, lalu kalian tanya contohnya seperti ini, kenapa kok suka berkunjung di sini? Apakah makanannya lebih lezat atau lebih apa? Apa yang perbedaan dari makanan khas Indonesia? Coba kalian contohnya seperti itu ya. Nanti kalian bisa lebih bervariasi dari pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu tuliskan hasil observasi kalian dalam format yang telah ibu sediakan. Oke, kalian simak baik-baik. Jadi ada nama kelompok, ada ketua dan juga anggota. Yang kedua yaitu ada nama kegiatan. Nama kegiatannya yaitu observasi lapangan. Lalu ada alamat kunjungan. Kalian tulis contoh alamat yang jelas dan juga lengkap. Lanjutnya yaitu narasumber, yaitu nama pengunjung, tadi ada nama terang. Selanjutnya tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan kita observasi ini adalah untuk mengetahui pengaruh negara lain yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Lalu untuk hari, tanggal, dan lama berkunjung silahkan kalian tulis sesuai dengan yang kalian lakukan. Selanjutnya hasil kegiatan. Setelah ibu jelaskan format lembar observasi, silahkan kalian turun ke lapangan minggu depan. Kita bahas, kalian ngumpulkan berupa makalah dan juga PowerPoint. Kalian presentasi seluruh kelompok karena yang presentasi akan ibu ajak. Jadi semuanya harus siap. Untuk kelompok yang paling kompak, untuk kelompok yang paling bagus, yang bagus nilainya, ibu akan bebaskan dari tugas UTS. Jadi kalian harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bisa dimengerti anak-anak? Terima kasih. Baik, ibu akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.